Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita mengulang pelajaran di buku IPA-nya halaman 3 tema 1 ya. Buku pelajarannya masalah perkembangbiakan generatif ya, perkembangbiakan generatif tumbuhan secara generatif ya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan baik-baik, Bapak mengulang. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina ya. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu perhatikan gambarnya di buku kamu. Ada 4, yaitu pertama kelopak. Lihati kelopak yang mana? Kelopak yang disebut kelopak, diingat letaknya. Kedua, mahkota. Lihat mahkota yang mana. Nah, mahkota. Lihat buku kamu. Yang ketiga, putik. Nah, lihat putik. Oh, ini putik. Ya. Yang berikutnya adalah benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Semuanya keempat itu ada fungsi. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Nah, ingat yang mana jantan? Jantan artinya benang sari, putik adalah betina. Nah, lihat di sana. Pada dasarnya tumbuhan berkembang biak secara generatif atau yang disebut kawin. Sedangkan vegetatif artinya tak kawin atau tidak kawin. Pada materi ini kamu akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Sudah Bapak sebutkan tadi, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putik tadi. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Benang sari terdiri dari tangkai ya Bapak tadi, tangkai sari dan kepala sari. Lihat namanya tangkai sari. Nah, itu tangkai sari. Benang sarinya lihat. Nah, perhatikan baik-baik. Ya, kepala sari. Pada kepala sari yang cukup tua terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Di dalam setiap serbuk dari terdapat sel kelamin jantan atau disebut spermatozoid. Nah, namanya itu sel, ingat kelamin jantan tuh yang disebut spermatozoid. Itu dihafal tuh.
Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Ya, lihat di sana. Ya, lihat bakal buah. Apa ulang? Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji. Di dalam setiap bakal biji terdapat kantung lembaga yang mengandung beberapa inti. Belum. Salah satunya inti itu merupakan sel kelamin betina atau sel telur yang disebut ovum. Sel telur itu disebut ovum. Jadi ingat, jadi Bapak sebutkan sel telur itu disebut ovum. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Nah, ada terdiri 4 macam. Ya. 1. Penyerbukan sendiri, yaitu serbuk dari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga. Nah, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi keduanya bunga itu masih atau satu pohon, tetangga namanya. Penyerbukan silang, yaitu serbuk dari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dari tidak sejenis tetapi masih satu famili, satu keluarga namanya. Contohnya penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, itu penyerbukan tetangga satu famili namanya, sama pada Lombok. Orang Banjar Lombok sama penyerbukan antara Kiong, ya, Lombok Kiong dengan Lombok Pengrawit. Nah, tapi contohnya lagi kalau salak, itu salak kita yang mengawinkan antara putik dengan benang sari. Nah, itu. Jadi ingat, lihat di sana. Proses perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menujur ruangan bekal biji dan bekal biji serbuk sari masuk ke ruang bekal buah. Nah, melalui bulu serbuk sari di dalam ruangan bakal biji terjadi pembuahan. Jadi di dalam melalui bulu serbuk sari tadi terjadi pembuahan. Berikut proses perkembangbiakan secara generatif atau dari tumbuhan. Lihat. Serbuk sari, ya, yang dibawa oleh angin jatuh ke putik, ya, atau kita kawinkan.
atau dengan tetangga. Nah, masuklah ke putik. Nah, melalui apa tadi? Masuk ke tangkai putik. Nah, terus ke dalam. Ya. Ke dalam tangkai atau bulu serbuk sari tadi. Masuk. Baru setelah sana terjadi pembuahan ke jikut. Nah, ke jikut terjadilah pembuahan lembaga tadi. Sana. Ya. Baru masuk lagi ke dalam tadi lembaganya, terus biji di dalam buah. Kalau buah, daging, terus menjadi biji, terus. Nah, begitu cara pembuahan dari apotik tadi. Jadi pertama kita masuk di putik, dilihat masuk ke dalam. Ya, terjadilah pembuahan, terjadi penyerbukan, yaitu melakukan serbuk sari ke pala putik dulu. Terus serbuk sari menuju bekal biji melalui bulus serbuk sari. Terus terjadilah pembuahan yang menghasilkan jikut. Terus jikut berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuh baru. Baru lama bekal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersama dengan membentuklah biji. Terus biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Terus tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Sudah jelas? Ya. Lihat di sana buku kamu itu keterangan tentang perkembangbiakan secara generatif dulu. Nah, jadi tumbuhan dewasa terjadilah tadi, sudah matang serbuk sarinya, pecah, jatuhlah kemana tadi? Ke pala putik, ya kan? Benang sarinya jatuh ke biji melalui bulu-bulu benang sari. Nah, itu perkembangannya jatuh-jatuhnya. Dilihat halaman 4, kamu dapat memperhatikan. Ya. Sekian penjelasan Bapak, lebih dan kurangnya Bapak minta tolong dipelajari dengan baik-baik dulu. Ini masih kita membahas tentang mengulang pelajaran masalah proses perkembangbiakan generatif. Ya. Nah, itu perkembangbiakannya. Ya. Kamu akan perhatikan baik-baik. Ini perkembangbiakannya secara terus masuk ya perkembangbiakannya. Sekian dulu, silakan belajar dengan sungguh-sungguh, jangan sembarang. Seperti kemarin ada tim 1 yang tidak bisa menjawab, masih 0. Iya, tim 1-nya ada yang tidak bisa menjawab. Jadi Bapak minta tolong gunakan waktu kamu dalam surat membuka linknya. Kamu sedang membuka itu waktunya misalnya 30 menit atau 90 menit sampai 90 menit sejak kamu buka SSI-nya, kamu tidak akan bisa lagi mengerjakan kalau sudah habis waktu. Kalau diulang tidak bisa lagi, sudah terkunci. Ya. Nah, makanya kamu sejak dibuka langsung kamu jawab. Nah, kedua, yang mana kamu yang sudah terdaftar, jangan lagi mendaftar. Sudah satu
Jangan seperti Akbar sampai 3 mendaftar kali. Salwa sampai 2. Ya. Bapak lihat, Gandis juga. Gendis ya. Ada 2 tuh. Syahril juga ada 2. Nanti susah nanti. Ya. Akbar juga. Siapa aja Ijar. Jadi 1 aja, ya. Jadi ingat, gunakan waktu. Ajarnya Bapak Edi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.